Halo teman-teman, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Mia Miau di sini. Di video kali ini, aku kangen banget sebenarnya karena aku udah lama ke upload video. Aku nggak bikin video, terus aku juga kayak lagi benar-benar sibuk. Jadi aku bukan nggak ada waktu sih sebenarnya. Kalau aku emang nyempetin juga ada, tapi emang ya waktunya juga kurang pas. Nah, di video kali ini tanpa berlama-lama, aku bakalan sharing ke kalian mengenai cara memilih SPBU yang tepat agar kita kayak diterima kerja atau memiliki peluang besar untuk bisa menitip lamaran di SPBU tersebut. So, buat kalian yang penasaran sama videonya seperti apa, stay tune terusnya. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel aku, yuk buruan subscribe dulu channel Mia Miau dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, seperti yang udah aku jelasin di opening tadi, bahwasanya kali ini aku bakalan sharing mengenai cara memilih SPBU yang tepat agar kita bisa menitip lamaran. Karena pada dasarnya ternyata aku baru aku sempat dulu memasukkan lamaran kerja atau menitip lamaran kerja ke salah satu SPBU tapi ditolak mentah-mentah. Dan aku baru kali ini karena aku sempat mikir semua SPBU bisa menerima lamaran kerja begitu saja, tetapi ternyata enggak guys. Aku pernah memasukkan waktu itu dan dengan alasan dia atau mungkin dari perusahaannya alibinya itu di sini pada betah katanya, jadi gak butuh operator baru. Nah, gimana sih caranya kita supaya kita tepat memilih SPBU yang tepat supaya kita bisa menitip lamaran dan bisa menjadi operator di SPBU. Oke guys, tanpa berlama-lama, di sini aku ada beberapa poin yang bisa aku share kali ini mengenai pengalaman aku pribadi. Jadi di sini ada kalau nggak salah 3 poin, tapi beranak bercucu. Pokoknya ada beberapa poin. Dan kita langsung aja. Yang pertama, cara melihat atau mungkin memantau SPBU yang akan menerima lamaran kerja kita, yaitu kita harus bisa melihat situasi lapangan. Nah, jadi situasi lapangannya itu seperti apa sih? Kayak yang contohnya, rame nggak sih itu SPBU-nya? Kalau memang rame, kita atau kalian bisa mempunyai peluang besar supaya bisa menjadi operator di SPBU tersebut. Karena kalau memang rame, otomatis kan memerlukan atau membutuhkan banyak operator kan. Nah, jadi keadaan atau mungkin situasi yang rame konsumen itu mempunyai peluang besar supaya kalian bisa diangkat menjadi operator atau bisa memasukkan lamaran ke SPBU tersebut. Nah, poin yang selanjutnya yaitu kalian harus melihat operatornya banyak atau enggak. Nah, kalau kalian melihat operatornya itu terlihat banyak, nah kalian berarti mempunyai peluang besar untuk bisa mengirim atau menitipkan lamaran di SPBU tersebut. Karena kalian akan menggantikan posisi mereka itu yang banyak itu. Pastinya kan ada yang udah habis kontrak, terus udah mau mendekati habis kontrak. Itu kalian juga harus melihat operatornya banyak atau enggak, karena kalian mempunyai peluang besar atau mempunyai kesempatan bisa menggantikan posisi mereka. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu kalian harus melihat keadaan operatornya. Nah, di sini untuk keadaannya sih lebih ke usia ya guys. Jadi kalau kalian lihat operatornya pada muda-muda nih, atau mungkin kalian lihat seragamnya masih baru-baru terus kelihatannya tuh cerah banget. Nah, berarti itu cirinya itu masih baru dan memang kontraknya tuh masih lama gitu. Jadi kalian harus lihat usianya. Jadi kayak yang kalau udah hampir lanjut usia atau mungkin udah tua, itu ada kemungkinan berhenti kerja atau mungkin habis kontrak. Atau mungkin buat perempuan itu yang lagi hamil, nah kalian mempunyai peluang besar untuk bisa menggantikan posisi si operator itu. Karena yang namanya udah hamil besar kan gak mungkin ya terus kerja sebagai operator, jadi pastinya akan membutuhkan penggantinya gitu. Kita lanjut ke poin yang ketiga, poin terakhir, yaitu kalian harus berani bertanya. Karena di depan SPBU biasanya selalu ada supervisor yang pakai baju hitam, jadi kayak yang bajunya tuh tetap kayak operator biasanya, tapi kan operator merah. Nah, kalau ini SPF itu bajunya tuh warna hitam. Nah, kalian harus berani bertanya jika beliau atau mungkin supervisor ada di lapangan. Contoh nih, kalian mau mengirim lamaran atau mau menitip lamaran, terus ada supervisornya di situ. Kalian harus berani bertanya. Jadi pas bisa nggak untuk menitip lamaran, atau mungkin Pak mau nitip lamaran, kira-kira bisa atau enggak. Nah, jadi kalian harus berani bertanya seperti itu. Walaupun nanti jawabannya tidak mengenakan, karena aku sempat juga berpengalaman ketika aku mau nitip lamaran,
dan aku langsung bertanya kepada supervisornya yang pakai baju hitam itu. Jawabannya tuh benar-benar kurang mengenakan guys, yaitu dengan alibinya di sini tuh pada betah, jadi nggak butuh atau nggak perlu operator baru. Nah nggak apa-apa lah, yang penting kita udah berani bertanya dan kita juga udah berniat baik mau menitipkan lamaran. Mau diterima atau enggaknya itu masih kembali lagi ke kita. Oke guys, jadi itu dia 3 poin yang penting banget jika kalian mau menitipkan lamaran. Jadi kalian harus melihat, yang pertama yaitu kalian harus lihat situasi lapangannya. Situasi lapangannya tuh kayak banyak atau enggaknya operator, atau rame atau enggaknya situasi SPBU tersebut, banyak konsumennya atau enggak, karena itu merupakan kunci dari atau mungkin peluang besar kalian bisa diterima di SPBU tersebut. Nah yang kedua, kalian harus melihat keadaan operatornya, udah tua atau mungkin kalau perempuan tuh lagi hamil. Nah itu kalian punya peluang besar tuh, jadi kalian harus lihat juga situasi atau mungkin keadaan operatornya, karena mungkin kalau yang udah tua tuh bisa langsung berhenti atau mungkin bisa habis kontrak. Jadi kalian harus lihat ya. Yang ketiga, harus berani bertanya, atau kalau enggak kalian supervisor itu gak ada di lapangan, kalian harus berani ke kantornya. Mungkin tuh lebih ke berani juga ya, menitipkan lamaran yang memang harus ke tempatnya gitu, supaya kita langsung dari tangan kita langsung ke perusahaannya gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia ya 3 poin yang penting banget buat kalian ketahui mengenai pengalaman aku pribadi, supaya kalian gak gendok atau mungkin kalian gak kecewa gitu ketika kalian sudah ke SPBU tapi ditolak mentah-mentah seperti jadi gak kayak perjuangan kita tuh dari rumah jalan ke SPBU itu kayak gak dihargai. Jadi kalian harus tahu dulu supaya kalian gak kecewa akhirnya. Oke teman-teman, segitu dulu ya video yang bisa aku share kali ini ke kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa kalian aplikasikan pengalaman-pengalaman yang memang aku pernah alami gitu. Dan buat kalian yang masih cari lowongan kerja, kalian tetap semangat, karena jangan lupa juga kalian berdoa, karena doa dan dibarengi ikhtiar itu lebih lengkap dan lebih bagus. Pokoknya lebih mantap pokoknya. And see you next video, and thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.